Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Liasti Amalia, NIM 2355055158. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus dan implementasi e-government pada aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Materi yang dibahas kali ini, yang pertama ada pengertian e-government, yang kedua ada pengertian IKD, yang ketiga ada cara kerja dan fitur-fitur IKD, yang keempat ada manfaat IKD bagi masyarakat, yang kelima ada implementasi dan tantangan IKD, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pengertian e-government. E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, oleh instansi pemerintah untuk memberikan layanan publik, pertukaran informasi, dan transaksi secara daring kepada masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas pelayanan publik, dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan yang terakhir mengurangi biaya dan waktu transaksi. Selanjutnya ada pengertian IKD, Identitas Kependudukan Digital atau yang sering disebut sebagai KTP digital adalah salah satu transformasi elektronik government di Indonesia. IKD adalah versi digital dari KTP elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone. Menurut Permendagri nomor 72 tahun 2022, IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan menjadi aplikasi digital atau dalam aplikasi digital. Artinya IKD memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. IKD adalah langkah pemerintah Indonesia untuk memindahkan identitas penduduk dari dompet fisik ke dalam ponsel, guna mempermudah akses layanan publik di era digital saat ini. Selanjutnya ada cara kerja IKD. Yang pertama yaitu proses aktivasi atau verifikasi biometrik, di mana pengguna melakukan pencocokan data seperti memasukkan nik, email, dan nomor telepon. Lalu aplikasi melakukan pemindahan wajah secara langsung untuk dicocokkan ke foto biometrik yang tersimpan di database Dukcapil yang pada saat melakukan perekaman KTP terdahulu. Lalu untuk keamanan lebih lanjut, memerlukan pemindaian kode yang dilakukan oleh petugas di Dukcapil ini untuk memastikan akun diaktifkan pada perangkat yang benar. Selanjutnya ada QR kode dinamis, di mana QR kode ini bersifat dinamis, hanya bisa dilakukan selama 90 detik. Setelah itu kode akan kadaluarsa dan berganti. Ini mencegah orang lain menyalahgunakan tangkapan layar atau screenshot KTP pada aplikasi IKD. Selanjutnya itu ada sinkronisasi data terpusat, di mana saat aplikasi IKD dibuka, data langsung dari server pusat menggunakan koneksi internet terenkripsi, di mana jika ada perubahan misalnya status pernikahan atau alamat, database kependudukan dari aplikasi IKD tersebut akan berubah otomatis tanpa perlu mengganti kartu fisik. Selanjutnya itu ada integrasi lintas sektoral, di mana ketika mengakses menu dokumen, aplikasi mengirimkan permintaan verifikasi ke server mitra. Jika nik cocok atau data dari instansi tersebut akan ditampilkan di dalam aplikasi IKD secara langsung. Selanjutnya terdapat fitur-fitur pada IKD. Yang pertama itu data keluarga seperti KTP, KK digital, dan KIA atau Kartu Identitas Anak. Yang kedua yaitu dokumen terintegrasi. Yang pertama itu ada NPWP, kartu vaksin, data kepemilikan kendaraan atau STNK, data kepegawaian atau BKN, dan data pemilih tetap atau KPU. Selanjutnya itu ada pelayanan publik digital, di mana menampilkan detail data kependudukan secara rinci untuk memastikan data di database pusat adalah akurat atau paling benar. Selanjutnya ada manfaat IKD bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat kini tidak perlu lagi membawa banyak kartu fisik seperti KTP, KK, NPWP, atau kartu vaksin di dalam dompet. Semua dokumen sudah tersedia di dalam smartphone.
Yang kedua ada IKD menggunakan sistem scan QR kode untuk verifikasi identitas. Masyarakat kini tidak perlu lagi mengumpulkan fotokopi fisik saat mengurus administrasi di bank, rumah sakit, atau instansi lainnya. Selanjutnya ada implementasi dan tantangan IKD. Implementasi aplikasi IKD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, administrasi kependudukan, dan mendukung transformasi digital pemerintah di Indonesia. Bentuk implementasinya seperti digitalisasi dokumen kependudukan, pelayanan publik lebih cepat, efisiensi administrasi, dan meningkatkan keamanan data. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi IKD ini yang pertama, kurangnya literasi digital pada masyarakat. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur, yang ketiga ada keamanan dan privasi data, yang keempat ada sosialisasi yang belum merata, dan yang terakhir ada teknis aplikasi. Selanjutnya ada kesimpulan, identitas kependudukan digital merupakan inovasi strategis dalam e-government Indonesia yang mentransformasikan KTP elektronik fisik ke dalam platform digital berbasis aplikasi. Ini meningkatkan efisiensi birokrasi dan keamanan data melalui integrasi berbagai dokumen kependudukan seperti KK, NPWP, dan data sektoral lainnya dalam satu genggaman. IKD tidak hanya menawarkan kepraktisan akses tanpa perlu fotokopi, tetapi juga menjamin perlindungan privasi melalui fitur PIN, biometrik, serta QR kode dinamis. Meski menghadapi tantangan infrastruktur dan kurangnya literasi digital di berbagai wilayah, IKD tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan publik yang modern, transparansi, dan terpadu di era digital saat ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang studi kasus dan implementasi e-government pada aplikasi identitas kependudukan digital. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.